Terima kasih, selamat siang, salam sehat, dan juga Tuhan memberkati kita semua. Tapi bukan hanya hari ini saja, Tuhan memberkati kita semua, pas ada saya dan sebagainya. Setiap hari, setiap saat, Anda sebenarnya diberkati oleh Tuhan. Jadi, saya membaca dari temanya sebenarnya walaupun isinya nanti sama, tetapi saya agak sedikit tidak akan menekankan tentang yang disebut dengan Maria ada dalam agama lain. Ya, kita tahu ada banyak agama, ada banyak keyakinan, tetapi saya tidak akan membahas itu. Walaupun saya juga belajar dulu di Kairo, Classical Arabic, lalu juga di Roma, Islamicnya, dan seterusnya. Lalu saya tidak akan membahas, karena memang justru di sini kita ini berbeda dengan, maaf saya tidak mengatakan yang mana, kalau kita membicarakan keyakinan orang lain, itu berarti kita bukan Katolik. Karena ciri khasnya Katolik adalah tidak pernah membicarakan, apalagi yang disebut dengan, kalau orang sana mengatakan akidah, atau mengatakan hukum, aturan, iman dari agama lain. Tetapi nanti juga akan terjawab kalau kita berbicara soal tentang Maria, karena di tempat lain juga ada, kita berbicara soal Maria di dalam agama Katolik, nanti terjawab. Loh, kok nggak sama dengan yang lain? Nah, baru tempat lain adalah begitu. Tetapi kita tidak akan menyinggung itu, karena ini ciri khas Katolik mendalami dan berfokus pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu ngurusi tempat lain. Nanti kalau terlalu ngurusi tempat lain, kayaknya jadi pahlawan di tempat lain, terus nanti yang selamat orang lain. Kita malah nggak selamat. Dan juga lebih ditekankan, kita beri teladan saja. Tidak usah harus gembar-gembor dan sebagainya. Apalagi dengan tegas di gereja Katolik juga dalam kitab sucinya ditulis, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi kalau kita bisa mengenal Maria, bisa mengenal Yesus Kristus, Allah Tritunggal dan sebagainya, itu bukan karena jasa kita, tapi karena panggilan Allah sendiri dan pilihan Allah. Jadi kalau kita sudah dipanggil itu sebetulnya dipilih pasti. Nah di sini, jadi saya ngerti banyak hal. Saya ngajar juga fenomenologi agama. Saya mengajar juga memang filosofi Islam di Fakultas Katolik Parahyangan. Lalu saya juga sering berdialog satu dengan yang lain, dan saya dekat dengan semua pimpinan-pimpinan agama. Biasanya dulu pernah di Komisi HAK 9 tahun, 3 periode. Nah, saya memang belajar, tetapi saya tidak akan tertarik dan tidak akan menyinggung atau bahkan kalau sampai menjelekkan yang tidak sama dengan kita, kita tidak mau. Ini kekhasan Katolik. Dan kekhasan nanti ciri khas Maria seperti apa. Nah, disinilah sebenarnya, walaupun judulnya seperti itu, saya akan mengangkat Maria yang dari Katolik seperti apa. Nanti kita akan menjawab sungguh, dan bahkan akan mengerti sungguh. Oh, Katolik demikian, sedangkan mungkin tempat lain berbeda, ya lain soal. Baik, para Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya yang dikasihi Tuhan. Kalau iman kita, ini saya juga dapat dari Bapak Kardinal yang luar biasa, kita bisa menangkap keimanan, bisa menangkap Tuhan yang transenden itu, yang sungguh-sungguh besar, yang kadang-kadang nggak terpikirkan oleh pemikiran manusia, apalagi juga mungkin hati kita juga tidak sampai ke sana, tetapi karena panggilan tadi, karena kasih Allah tadi, itu yang kita jadi mendapatkan suatu rahmat berkat yang luar biasa. Jadi saya menekankan di gereja Katolik, sama dengan yang disampaikan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, kalau sejauh mana sebenarnya iman seseorang
itu kelihatan atau penangkapan pengetahuan seseorang akan Tuhannya itu kelihatan akan doa-doanya. Akan juga yang disebut dengan kesehariannya. Jadi kalau kita betul-betul kehidupannya akan kelihatan juga. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya sepotong-sepotong, separuh-separuh, tidak satu kesatuan, tidak total, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, maaf, sepotong-sepotong. Jadi juga sama, kita mengenal Maria sama. Kalau ternyata hanya sepotong-sepotong, ya segitu nanti. Menangkapnya seperti apa ya segitu. Nah, makanya di sini saya pengen sebetulnya menekankan, yuk, kalau membaca kitab suci, satu kesatuan penuh. Kalau juga kita beriman, satu kesatuan penuh. Kalau kita berbicara soal Tritunggal atau Maria juga satu kesatuan penuh, jangan sepotong-sepotong. Atau juga mengimaninya sesuatu sepotong. Ambil contoh. Kita membaca kitab suci kalau bisa membaca sungguh, yaitu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Wahyu. Nyambung. Dalam Gereja Katolik ada yang namanya kitab suci Deuterokanonika, di tempat Katolik saja, yang lain tidak. Deuterokanonika apa? Kitab tambahan. Deutero itu kedua. Kanonika adalah buku kedua, buku tambahan. Yang ini, kalau kita belajar, ternyata buku ini benar nyambungkan, ada sambungan betul dengan kitab suci Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Tapi maaf, kalau nggak belajar, kita nggak membaca, dan kita juga nggak meneliti, dan seterusnya, ya tidak akan pernah tahu. Tentu mungkin tidak penting. Tapi justru kita di Katolik, ini saling mengkait. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampaikan. Saling mengkait. Jadi, kalau sampai ada orang mengatakan kita suci kita udah diselewengkan, masanya sebagian. Nanti nggak sambung. Justru punya kita, lihat kalau baca kitab suci, sambung. Tentang keimanan, tentang yang disebut juga dengan yang pengalaman iman dari bangsa-bangsa, dari zaman dulu sampai kan nanti selanjutnya itu adalah sambung. Dan intinya nanti kepada Kristus. Ini nggak bisa dibohongi. Jadi nggak sepotong-sepotong ceritanya, baru cerita ini, baru cerita lain, dan sebagainya. Lihat, kitab suci kita baca. Luar biasa. Jadi satu kesatuan. Sama juga dengan, sekali lagi, keimanan. Kalau kita keimanan pada Kristus, dari lahir sampai kita dalam keadaan apapun, sampai mati, nanti sampai terakhir, Tuhan mencintai kita, Tuhan memilih kita. Satu kesatuan, jangan dipotong-potong. Kalau saya lahir, lalu saya lahir nggak baik, umpamanya saya miskin, saya nggak sukses, saya terus juga menjadi orang yang sakit, dan bahkan mati dan sebagainya, oh Tuhan nggak mencintai aku. Tapi ketika aku semua lancar-lancar, oh Tuhan mencintai aku. Tidak. Keadaan apapun kehidupan kita, kalau kita sudah dipilih dan dilahirkan, nanti akan disediakan tempat di surga sesudahnya. Dan Tuhan sudah buktikan dengan teladannya. Satu kesatuan. Jadi kalau kita mengimani Kristus, satu kesatuan. Kalau ada keadaan apapun, ya kita terima bahwa satu kesatuan, bahwa Tuhan baik dan seterusnya. Sama juga dengan kalau sudah cerita tentang Kristus, ya satu kesatuan, jangan tinggalkan yang namanya Maria, jangan tinggalkan namanya juga dulu Musa, jangan tinggalkan, itu nyambung. Jadi hanya mau ada orang, ya udah langsung Kristus saja. Udah nggak usah percaya yang lain-lain, pada Tuhan saja. Kalau begitu nggak usah dengan beragama, nggak usah juga dengan kitab suci. Untuk apa? Nah, di sini nanti yang baru kita paham, hari gini orang Katolik masih tidak berdoa rosario, masih tidak mengakui Maria sebagai bunda dari segala bangsa. Hari gini masih diganggu, nggak tenang, bahwa Maria itu kita berdoa kepada Maria salah atau tidak, atau itu kita masuk neraka dan sebagainya, udah langsung aja pada Kristus. Hari gini masih diragukan oleh keimanan-keimanan lain yang tidak mengakui.
Ingat loh ya, kadang-kadang kita akan bisa mengatakan, belum tentu yang mengenal Kristus, belum tentu yang mengenal Maria pun, maaf, yang disebut dengan gereja di Indonesia ada sekitar 530 sampai sebenarnya dulu 720-an dan hilang juga, nanti ada lagi dan sebagainya. Namanya gereja, denominasi. Gereja Katolik satu. Tentu ada sekian banyak. Orang akan mengatakan, sudahlah saya tinggalkan gereja Katolik demi untuk pernikahan, demi untuk status, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Sama saja kok. Kita pindah agama, yang paling penting Kristusnya sama. Kitab sucinya sama. Orang nggak tahu. Nah, disinilah kita paham. Yang disebut dengan Katolik, nanti membedakan dengan yang lain adalah sola fide, sola gratia, sola scriptura, termasuk kitab sucinya, termasuk juga keimanan dan juga bagaimana menanggapi keimanan dan juga rahmat yang kita tangkap berbeda. Maka ya jelas itu udah beda. Apalagi nanti juga bicara soal tentang Maria. Ini akan kelihatan sekali. Maka sama, nggak mungkin akan mengatakan, oh Kristusnya sama. Nggak bisa. Kitab sucinya udah jelas beda. Kadang-kadang penangkapannya, ambil contoh. Kalau saya menangkap Kristus ya tempat lain ya. Kristus itu pokoknya kalau pernah dulu tahun berapa ya, saya pasti ingat mungkin tahun 73, saya masih kecil. Tahun 73 atau tahun 74 itu ada satu kelompok lah, mungkin yang dikatakan orang mengenal Kristus lah. Nggak tahu gereja apa dan sebagainya, kumpul di Senayan. Turunlah dengan helikopter pemimpinnya di sana. Lalu bisa mengatakan, kalau Anda ikut Kristus akan seperti saya. Kaya, pakai jam Rolex, lalu pakai jas, pakai macam-macam dan semua berlian dan sebagainya. Menunjukkan, kalau mengikuti Kristus akan kaya, kalau mengikuti Kristus akan lancar, kalau mengikuti Kristus akan segala-galanya. Itu sudah beda loh. Kristus yang mana ini? Nah, maka kita harus paham dulu sebenarnya satu kesatuan yang luar biasa. Kita nggak kayak gitu umpamanya, tapi kita juga nggak boleh menjelekan yang lain atau juga menyalahkan yang lain. Itu keimanannya, keimanan siapapun juga. Mungkin di tempat lain juga nanti akan sampaikan, jelas-jelas ditulis. Tapi apakah itu benar? Ambil contoh, saya mau sampaikan. Bagi kita nih ya, Kristus dalam kitab suci, terutama dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah sama dengan yang ditulis di tempat lain yang namanya Nabi Isa? Kalau kita mau berbicara sesuatu tentang keimanan, yang kita yakin dengan Katolik adalah berbicara keimanan Katolik, ya berbicara Kristuslah yang ada dalam Deuterokanonika, nggak diganggu dengan sekali lagi ada tempat lain. Ada tempat lain monggo, silakan, nggak apa-apa. Mungkin baik, hormati. Tapi apakah itu sama? Nah ini saja, sama-sama gereja, sama-sama saja, kadang-kadang menangkap Kristusnya beda, kitab sucinya beda. Kalau sudah menggunakan sesuatu Deuterokanonika Katolik, menggunakan yang disebut juga dengan Kristus yang kita pakai dalam kitab suci kita. Ya sudah, gunakan itu keimanan di situ. Jadi bukan pakai yang lain. Ada yang namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas jelas-jelas ketahuan itu Injil bohong. Nyambung-nyambungin dan sebagainya. Maaf, itu kita tahu. Saya punya. Tapi itu kelihatan jelas nggak valid, tahu abad keberapa, tahun berapa, baru muncul dan sebagainya. Nggak, kita nggak. Nah, disinilah sebetulnya saya hanya mau menyampaikan, kalau ada omongan, orang nggak punya pengalaman, orang nggak punya sebetulnya keyakinan sungguh dalam kitab suci kita, nggak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Kalau saya juga mau menyampaikan jujur, Maria luar biasa di tempat lain. Apalagi bisa dikatakan di sini
Maryam astafaki taharaki minanisa'il alamin. Dia adalah disucikan, dia adalah dibersihkan, disucikan, dan dia adalah terbesar dari wanita di seluruh dunia. Orang lain menangkap lain. Kita udah dari dulu kita tahu. Luar biasa sekali. Maka di sini saya cuma menyampaikan, saya ingin menyampaikan keimanan, bukan keimanan hanya kepada Maria, tapi keimanan gereja Katolik itu ya berasal dari Kitab Suci Deuterononika, dari gereja Katolik, ya tidak dari yang lain-lain. Makanya saya tadi tanya, hari gini masih ada yang keganggu, ada yang mengatakan jangan berdoa pada Maria, ngapain pada Maria, langsung pada Kristus. Atau ada yang keganggu yang nggak punya pengalaman. Jadi yang mengganggu yang punya, udah urusi kamu, aku ngurusi, dan aku punya pengalaman tentang Maria. Kalau aku berdoa rosario, kalau aku berdoa yang disebut juga dengan novena, kalau berdoa juga devosi, atau juga saya berdoa dengan yang disebut novena 3 Salam Maria, saya dari dulu kecil kerasa. Dan sampai sekarang saya juga menggunakan Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Nanti kita juga tahu dengan ajaran yang luar biasa di Gereja Katolik. Saya gunakan. Jadi kita nggak bisa ke Kristus itu tanpa Maria. Atau juga tanpa yang sebelum-sebelumnya. Nanti kita akan tahu juga. Apalagi nanti nyambung dengan yang disebut dengan, maaf, nanti ada perbedaan. Ambil contoh. Yang satunya mengatakan Ismail yang disembelih. Tapi di kita Ishak. Oh, jangan disatukan. Keyakinan mereka, monggo keyakinan mereka. Keyakinan kita. Baru nanti diluruskan ketika nanti ada urusannya ke Maria. Karena sekali lagi Maria memang, sekali lagi keturunannya, anaknya yang dikandungnya itu bukan berasal dari Yosefnya. Berasal dari Allahnya. Tetapi Yosef yang mendampingi luar biasa, yang nanti menyatukan dan sebagainya. Jadi kalau kita nanti mempelajari sungguh-sungguh, maaf, ini sambung menyambung, dan nggak ada kebocoran, nggak ada kebohongan. Kalau saya juga meyakini Kristus, dari sejak lahir sebelumnya ada Maria, lalu ada bapak ibunya, dipersiapkan, lalu lahir, lalu dengan Yosef dan sebagainya, sampai dia lahir, agak gede, terus membuat mukjizat, lalu mengajar 3 tahun, lalu wafat disalib. Naik ke surga, atau bangkit, terus naik ke surga, dan akhirnya menyediakan tempat bagi kita, dan bahkan akan dikatakan nanti akan menghakimi semua umat manusia satu kesatuan, jangan dicopot-copot. Saya percaya hanya ininya saja, saya percaya ini saja, tapi nggak sambung. Sama juga dengan kalau kita sekali lagi menyingkirkan Maria, nggak sambung kesatuan imannya. Nah, maka di sini saya pengen menguatkan kita semua, Gereja Katolik, penghormatan paling tinggi memang kepada disebut dengan Tritunggal Maha Kudus nomor 1. Minggu kemarin kita baru bahas sungguh, dan baru betul-betul Tritunggal Maha Kudus itu disebut juga dengan, kalau penghormatan paling utama di Gereja Katolik namanya latria. Namanya latria, penghormatan kepada Tritunggal Maha Kudus. Nggak bisa diganggu-gugat. Apalagi nanti kalau kita berbicara soal Tritunggal. Nanti dulu. Tritunggal bukan bohong-bohong, bukan sekali lagi nggak bisa dipikirkan, nggak jelas, jelas sekali. Saya lebih bisa menerangkan Allah yang abstrak itu lewat Tritunggal Maha Kudus. Kenapa? Karena Kristus hadir, membuktikan nyata, lahir ke dunia, dan ada dalam kitab suci. Aku diutus Bapa, aku satu. Aku dan Bapa mengutus Roh Kudus. Di Yohanes. Jadi lebih jelas kalau kita melihat Allah Bapa itu kan sama Kristus yang menjadi dengan Bapaknya itu. Dan dia satu dengan Bapaknya. Tapi karena dia manusia, dibuktikan 100% manusia, 100% Allah, nggak sulit bagi Tuhan untuk buat itu. Apalagi mengutus Roh Kudus, karena satu dari Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus.
saya lebih jelas Allah Tritunggal. Oke, keimanan lain tidak setuju dan sulit dan sebagainya, nggak apa-apa. Kenal Kristus, kenal Allah Tritunggal itu karena Tuhan ya, bukan karena saya sok pinter, saya paham. Enggak, saya nggak paham juga. Ada satu contoh sebenarnya, saya bilang dosen ITB, Pak D saya. Tadi hilang dari layar saya. Monsinyur mungkin boleh videonya saja di off kan Monsinyur, barangkali jadi lebih lancar suaranya. Baik ya. Nah, untuk sementara. Terima kasih Monsinyur. Siap. Baik. Ya, saya ulangi dari yang tadi. Jadi ada Pak D saya yang cerdas sekali. Dia mengatakan, Pak D saya ini adalah beragama lain, sedangkan istrinya adalah Katolik, punya anak 2 dan Katolik. Lalu menikah di gereja dan biasa dan seterusnya. Sudah hampir tua, lalu dia suka baca-baca kitab suci dan seterusnya. Lalu dia itu akan menikah. Lalu dia katakan, pernah, ini Romo ya? Ya, saya bilang, baik. Romo, saya sudah membaca kitab suci cukup banyak dan sebagainya. Dia mengatakan juga berurutan sekali, sambung dan sebagainya. Saya hanya pengen diterangkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Lalu kata Pak Ade saya, kalau saya dapat penerangan yang bagus, karena dia pintar sekali, Tritunggal Maha Kudus, saya akan pindah. Dan saya akan mengikuti istrinya, akan mengikuti anak-anaknya. Sekali lagi, saya juga bukan sok pintar dan mau menerangkan ini dan begitu, medium utama dan enggak. Sudah baca kitab suci, sudah, dan seterusnya, ya itu saja. Lalu saya tidak akan menerangkan. Dan maaf, Pak Ade nggak pindah pun nggak apa-apa. Tapi setelah luar biasa, dia akhirnya memang tidak pindah, tetapi kembali, lalu dia mengikuti perziarahan ya ke luar negeri. Habis perziarahan ke luar negeri, dia pulang langsung minta pelajaran, langsung juga 1 tahun kemudian dibaptis. Jadi yang bisa menerangkan sungguh tentang Tritunggal Maha Kudus adalah Tuhan sendiri. Nah, sampai sekarang, itu sudah betul-betul menekuni, dan walaupun sudah tua ya, tapi paling tidak tetap menekuni dan juga benar-benar cinta yang sekian lama sebetulnya terpikirkan ke agama yang lain. Di sini, saya hanya mau menyampaikan, Tritunggal Maha Kudus memang yang utama dipakai oleh Gereja Katolik untuk suatu penghormatan tertinggi. Latria namanya. Sedangkan yang kedua, nanti saya mau kasih tahu, yang kedua adalah hipodulia. Hipodulia ini adalah Bunda Maria yang kedua. Jadi luar biasa nanti keunggulan-keunggulan Maria, kehebatan-kehebatan Maria, Magnificat Maria yang ada dalam kitab suci kita yang cuma sedikit itu, di depannya saja, di tempat lain luar biasa. Bahkan di Suratul Maryam, bab 19, ayat 1 sampai 98, ditambah lagi juga dengan surat Ali Imran, ditambah lagi juga dengan surat Al-Baqarah, itu ada luar biasa. Anisa juga tentang Bunda Maria. Ya, kita nggak akan pernah ngutik-ngutik itu, tetapi di sana ada, dan surat satu-satunya wanita yang bisa masuk Bunda Maria yang luar biasa itu. Dan betul-betul baik dan luar biasa. Nah, di Gereja Katolik, ini yang kedua, hipodulia. Jadi luar biasa kita kalau mengikuti, ini beruntung sekali nih wanita. Bunda Maria adalah manusia biasa yang bekerja sama dengan Roh Kudus terus-menerus. Dan akhirnya mencapai kesempurnaannya. Bahkan wafat, lalu diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, sampai sempurna, Bunda Maria. Itu kedua. Nanti kalau kita membaca dan keunggulan-keunggulan Bunda Maria luar biasa sekali. Yang ketiga disebut dengan protodulia. Protodulia itu apa? Protodulia adalah Santo Yosef. Yang tahun ini Paus betul-betul
mencanangkan dengan patris cordenya, itu ini teladan bagi para bapak, teladan bagi para laki-laki, dan juga teladan bagi para suami. Itu luar biasa, manusia biasa, tukang kayu, tapi kok bisa di nomor 1, nomor 3, protodulia. Baru yang keempat disebut dengan dulia. Dulia ini siapa? Santo Santa, mungkin para ras, lalu juga mungkin ada uskup, mungkin ada imam juga, beata beato, para martir dan sebagainya. Ini keempat, luar biasa. Makanya saya mengatakan, Bapak Ibu semua yang menikah juga, yang berkeluarga, yang tadi adanya dengan Maria dan dengan Santo Yosef, manusia-manusia biasa yang bukan biarawan-biarawati atau apa saja. Lihat, gereja Katolik mengangkatnya sungguh-sungguh. Jadi kita semua bisa. Hanya mungkin tidak masuk dalam gereja, nggak apa-apa. Tapi lihat, dianggap itu suci dan dihormati sekali. Bunda Maria dan Yosef, manusia biasa yang sampai sungguh. Baru yang keempat, kita-kita semua. Di sini sebenarnya saya mau mengangkat sungguh. Hari gini jangan ragu-ragu lagi dengan Bunda Maria. Hari gini bukan berarti sekali lagi kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, kita langsung meminta seperti memang ada, maaf nih, bukan tuduhan atau apa saja, ada di kitab yang tertulis, "Hei Yesus, kenapa Engkau mengangkat Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Maria?" Maaf, dari dulu Gereja Katolik tidak pernah mengangkat Maria sebagai sebagai Tuhan. Yang benar itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau sampai ada menuduh ini, salah. Tapi itu ada di tulisan. Nah, di sini yang sebenarnya kita nggak boleh saling ini udah beda tempat, beda buku, beda apa ya, kita nggak boleh. Apalagi juga beda iman, apalagi beda keyakinan. Kita nggak boleh saling ini dan sebagainya. Hanya saya mau mengungkapkan sekarang Bunda Maria luar biasa di Gereja Katolik. Makanya disebut juga dengan Magnificat Maria itu adalah sebenarnya suatu hal, keunggulan, atau mungkin juga bisa dikatakan dengan Magnificat, nyanyian, atau juga disebut juga dengan teladan-teladan yang sudah diberikan Maria kepada kita semua. Maka Alkitab Vulgata Latin dari Santo Hieronymus tahun 382, Kidung Maria yang dikenal pula dengan nama lain yaitu Magnificat. Maka saya senang, ini ada PA Santa Teresia ya. Selalu ada lagu. Kalau orang sebetulnya sangat kuat sekali mengusir segala setan, mengusir segala kejahatan, mengusir segala kejenuhan dalam apa dan sebagainya, harusnya dengan lagu-lagu rohani. Memang ini salah satu yang luar biasa. Maka ada istilah Latin yang mengatakan bene cantate bis orate, atau juga bene cantare bis orare. Bernyanyi baik berarti berdoa 2 kali. Maka sangat bagus kadang-kadang pujian-pujian itu. Kadang-kadang mengusir sesuatu kejahatan, kadang-kadang juga mengusir sesuatu kejenuhan dalam hidup dan sebagainya. Nah, Maria pakai. Makanya ada Kidung Maria. Makanya disebut dengan Magnificat. Nah, di sini Kidung Maria yang dikenal pula dengan nama lain yakni Magnificat merupakan pujian Maria kepada Allah dan bagaimana Maria memuliakan Tuhan. Kidung Maria yang sangat terkenal ini terus berkumandang, didaraskan, dan di dalam tembok-tembok biara setiap harinya. Karena kita juga sama, kita juga ada lagu-lagu Maria, ada puji-pujian, tetapi lebih kepada kalau sudah sampai kepada devosi, Magnificat, ataupun juga yang disebut dengan novena dan sebagainya, itu juga kita sama menyanyikan dan memuliakan Tuhan, sungguh. Nah, di sini Maria luar biasa, ini tinggi sekali. Ya, saya pengen menyampaikan sebenarnya yang namanya
Kidung Maria yang dikenal ini sungguh-sungguh suatu pujian yang rasanya Maria itu bersuka cita. Magnificat yang terdiri dari 10 bait, makanya cuma sedikit kan di kitab suci kita, 10 bait di sana diawali dengan kata-kata jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth merupakan karya Allah sendiri, di mana Elizabeth dalam usianya yang sudah tidak muda lagi akan terlahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Walau nama itu tidak terdapat dalam anggota keluarganya, nama itu telah diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Jadi saya sampaikan ada banyak ya takut orang kalau berdoa Maria, Rosario, dan siapa saja saya takut juga. Sebenarnya banyak yang menuduh, nah ini feminisme. Banyakan kan ibu-ibu, banyakan kan juga wanita-wanita, atau banyakan dan sebagainya. Mungkin kalau laki-laki itu ya kewanita-wanitaan. Nah ini bahaya sekali. Gereja Katolik masih ada yang menangkap begitu. Entah itu siapapun, biarawan, biaramati atau apa. Ada banyak juga pria-pria yang malas berdoa berdoa Maria dan sebagainya. Sebetulnya nggak berdosa. Orang Katolik yang sudah sekian lama nggak berdoa Rosario, orang Katolik yang sudah sekian lama, bahkan mau mati pun nggak kenal doa Salam Maria, nggak kenal devosi, nggak kenal novena, nggak berdosa. Tapi kebangetan. Orang lain saja mengangkat tinggi-tinggi, orang lain saja, bahkan gereja mengangkat nomor 2 loh. Kok ini sepertinya apa ya, lebih tahu dari segala-galanya sehingga tidak mau untuk itu dan seterusnya. Maka sayang, kita punya pengalaman, apalagi gampang tadi saya bilang, hanya dipengaruhi dengan yang tidak punya pengalaman, sudah, Maria tidak dan sebagainya, lalu selalu kesinggung, selalu juga mungkin kita ragu-ragu. Sudah dengar ini, sudah pegang Gereja Katolik, pegang Deuterokanonica itu, pegang yang disebut juga dengan keyakinan akan Kristus. Nah di sini peristiwa-peristiwa itu kan sambung menyambung antara juga nanti Abraham, lalu dengan si siapa Zakaria, dan mempunyai anak si Elizabeth, dan juga dengan punya anak si Yohanes, sambung juga. Kenapa sambungnya di sana? Lihat, Abraham ketika mempunyai anak Ishak, nanti ketahuan sekali yang akan ini saya nyambungkan lagi. Yang jelas-jelas bagi kita, gereja kita, yang dipenggal kepalanya, mau dikorbankan tuh ya Ishak lah. Ingat, Abraham itu istrinya 100-an. Jadi yang satu yang disebut juga dengan anak luar biasa, anak mukjizat, anak yang ditunggu-tunggu dan sebagainya adalah jelas Ishak. Itu dari siapa? Sarah. Sarah itu permaisuri yang betul-betul asli nomor 1. Yang lain-lain itu kalau nggak gundik ya selir. Ada banyak anak juga. Nggak mungkin yang lain. Kalau di kita ya jelas Ishak. Kenapa? Ini yang ditunggu-tunggu. Lalu anak ajaib. Sarah tuh udah umur hampir 100-an. Kok masih bisa? Dan ditunggu-tunggu, sudah gitu harus dipersembahkan lagi. Masuk akal nyambung, sama dengan nanti Yohanes. Mempersiapkan jalan bagi dan seterusnya. Makanya ketika dia nggak percaya, Abraham dengan juga si Zakaria, bisu, keluh, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya sesudah lahir, bisa dan seterusnya dan seterusnya. Nah disinilah sebenarnya saya mau bahkan Zakaria ayah Yohanes sempat tidak percaya bahwa Allah akan memberikan seorang anak itu karena kurang kepercayaan terhadap warta itu, maka Zakaria sempat keluh sampai ia menuliskan nama Yohanes Pembaptis, ya. Nah di sini kalau Maria ketika dapat kabar dia langsung memuji Tuhan dan dia percaya. Nanti bedanya, luar biasanya, Yosef dengan Yohanes. Yosef dan Yohanes. Yosef dengan Maria. Maria tuh dipilih. Dia masih bertanya, bagaimana mungkin saya nggak punya suami?
Dia masih bertanya terus. Tapi akan mengandung berasal dari Roh Kudus. Akhirnya dijaga dan seterusnya. Nanti ada banyak kehebatan dari Maria yang luar biasa. Itu sebetulnya dikandung itu adalah Tuhan. Dia nggak sombong, dia nggak. Kadang-kadang kita sering menyombongkan anak-anak kita yang sebetulnya tidak juga harus disombongkan. Maria itu yang dikandung Tuhan, tapi tidak sombong. Nah di sini, kalau Yosef, luar biasa Yosef itu tadinya dengan orang baik nih, orang tukang kayu yang sangat ramah sekali, yang sangat hebat sekali, yang apa ya? Dia tadinya mau menceraikan diam-diam, tapi hanya dalam mimpi, beberapa kali hanya dalam mimpi. Dia bawa ke Mesir, lalu juga suruh melahirkan di mana dan seterusnya. Lalu jangan takut mengambil Maria sebagai istri dan seterusnya. Lalu dia kandungnya dan sebagainya. Dia langsung jalankan, nggak banyak omong. Emang biasanya laki-laki nggak banyak omong. Kalau wanita biasanya nanya-nanya, masih bertanya terus dan seterusnya. Tapi kalau Yosef luar biasa, semua ada berapa kali perjalanan dari situ lalu untuk melahirkan ke Bethlehem, lalu juga untuk ke Mesir, dibawa ke Mesir, Mesir kembali lagi dan juga kembali lagi dan seterusnya, bawa ke mana-mana, ke Galilea dan seterusnya. Luar biasa, hanya dalam mimpi dia taat. Itu luar biasa betul Yosef dan Maria sebenarnya. Magnificat atau Kidung Maria seharusnya juga menjadi inspirasi dalam hidup kita, di mana setiap saat kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan memelihara hidup kita, serta menguduskannya di dalam kebenaran. Kidung Maria memiliki makna yang sangat dalam dan terutama bagi jiwa-jiwa yang sangat rindu akan kehadiran doa-doa, kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Magnificat merupakan doa Maria yang memuji dan memuliakan Allah karena kepercayaannya sungguh akan putra yang dikandungnya dari Allah. Akan kebaikan Allah atas hidupnya, terutama memilih dirinya, orang biasa, orang yang punya kekurangan juga. Jadi kalau sampai, maaf, mengenal Kristus nggak mengenal Maria dan tidak mau tahu Maria, aneh. Saya tidak membicarakan yang lain, tapi membicarakan kita. Maka sampai juga orang Katolik nggak kenal Maria itu aneh. Di dalam Kidung Maria, yakni Maria memuji Allah karena karya Allah yang memakai dirinya mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. 6-49, kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Betul-betul Maria merasa, kita kadang-kala kita nggak melihat ini. Yang tadinya mungkin ragu, tapi merasa, oh saya dipilih. Anda juga punya kelebihan masing-masing. Kalau mengikuti Maria sebagai seorang ibu, sebagai seorang keluarga, sebagai seorang anak, atau juga sebagai orang bapak, Anda ada pemilihan khusus, dan sekarang ini mengenal Maria, mengenal Kristus, mengenal Tuhan Tritunggal, itu pasti ada pemilihan khusus. Dan ini harusnya disyukuri. Allah kuduslah namanya, musisat-musisat besar yang dikerjakan. Nah, kita kadang kalah melihat musisat itu yang spektakuler, yang apa yang kita kehendaki. Padahal yang namanya musisat itu adalah apa? Sekecil apapun yang ada pada kita, tapi itu kehendaknya Allah, itu musisat. Kita sering salah menangkap, sering yang spektakuler. Tuhan, saya miskin, terus berdoa, terus saya langsung dapat perusahaan dan kaya. Itu musisat anggapannya. Ingat, pencobaan tidak harus kemiskinan, sakit, kematian, kegagalan, menderita, dan sebagainya. Justru itu salib.
Kadang-kadang pencobaan itu adalah yang sebaliknya. Sukses, kaya, pinter, lalu juga mungkin memiliki segalanya dan sebagainya. Jangan-jangan kita malah jauh dari Allah. Pencobaan bisa begitu. Jadi kita jangan, maka kita kalau menangkap seperti Maria, belum tahu persis, tapi dia sudah menangkap jelas itu adalah putra Tuhan, jelas-jelas. Kalau kita ada banyak sekali sebenarnya kita bisa bangun tidur, kita juga sehat, nggak kena COVID, kita sampai sekarang masih memuji muliakan Tuhan, masih bisa makan dan sebagainya. Itu mukjizat dan besar yang harus kita gaungkan, yang kita harus juga persembahan pada Tuhan. Nah, Maria buat itu. Maria memuji Allah karena rahmatnya dan kuasanya ditujukan kepada orang yang takut akan Dia. Kita juga sama, harus takut akan Dia. Rahmat yang turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini luar biasa kesederhanaan, keugaharian Maria, lalu juga luar biasa dengan contoh-contoh dan juga keikhlasannya dan takut akan Allah. Maria memuji Allah karena kesetiaannya pada perjanjiannya dengan umatnya. Lukas bab 1 ayat 54 sampai dengan 56. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa bayangkan betapa bahagianya Maria terpilih menjadi ibu Yesus, dan karena karyanya menyelamatkan manusia dari alam maut akibat dosa. Sekarang kita juga harusnya berbahagia sekali mengenal Maria, mengenal Kristus. Kita itu Tuhan duluan memanggil, memilih, dan mempercayakan. Tuhan duluan berbuat baik pada kita. Sekali lagi, sama dengan Maria, dia berani menanggung semuanya itu. Kita juga sama, kita udah duluan mendapatkan keselamatan, mendapatkan karya kerajaan Allah yang nampak jelas pada Maria dan Kristus itu. Mari kita bagikan hal yang baik itu, teladan-teladan itu. Nggak usah ngurusi hal-hal yang disebut dengan kelemahan-kelemahan. Jangan-jangan kita seperti melihat semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kalau kita selalu ngurusi tempat lain, maka tadi saya nggak mau untuk ngomongin yang lain, tapi kita tahu yang seperti ini, kalau yang lain berbeda, itulah, ternyata begitu. Nah, kita tidak harus sama, dan tidak boleh disamakan, disatukan. Ini loh yang paling benar, ini loh yang paling benar, tidak. Nanti kalau kita juga sekali lagi seperti Maria, atau seperti Yosef dan yang lain-lainnya, atau Kristus, yang paling menang untuk sampai kepada Tuhan itu, sekali lagi, bukan pengajaran-pengajaran, omongan-omongan, atau khotbah-khotbah, tapi lebih kehidupan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu direalisasikan dengan teladan. Itu yang menang. Kristus menang. Banyak ngomong dan sebagainya, tapi lihat, perbuatannya kayak gitu, itu yang menjauhkan. Maka kita nggak usah takut. Buatlah teladan yang seperti yang kita baca dalam kitab suci. Takut akan Tuhan dan sebagainya. Itu nanti yang akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Dan ini yang akan menang. Kita nggak akan menang-menangan untuk cari kuantitas, tapi cari kualitas. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tidak kabur lagi, tidak lari lagi, dan tidak juga meninggalkan lagi kepada dosa asal. Kebahagiaan Maria diungkapkan karena ia satu-satunya perempuan yang dipilih Allah menjadi ibu dari anak Allah di dalam diri Yesus. Dia mengandung. Cari di seluruh dunia siapa yang
punya berasal dari Roh Kudus, cari, nggak ada. Hanya Maria di seluruh dunia dipercayai. Dan itu betul-betul putra Allah dan tidak ada hubungan sama sekali. Dan itu diakui di tempat lain. Kadang-kadang kita malah ragu. Masa sih yang namanya tetap perawan dan sebagainya dan seterusnya, masa sih dicoba, atau dulu belum ada dokter jadi nggak bisa meriksa dan sebagainya. Maria nerima loh. Maria yang merasakan pertama itu dan nerima. Maka di sini kita harus betul-betul tunjuk. Kebahagiaan Maria diungkapkan dengan satu-satunya perempuan. Maka tadi saya sampaikan juga di tempat lain pun dikatakan dia sudah disucikan, dipersiapkan, dibersihkan, dan dia adalah yang utama dan unggul dari semua wanita di seluruh dunia. Ayo sekarang mau ngomong tentang Adam. Adam hebat lagi, nggak ada apa-apa terus lagi. Sekarang tanya lagi, coba baca yang sungguh-sungguh benar kitab suci kita. Adam itu simbol manusia pertama. Hawa juga simbol manusia pertama. Ada seperti itu? Nggak jelas. Kita jelas mengenal Tuhan lewat Kristus dan Maria itu. Seorang ibu pasti sangat bahagia dapat melahirkan seorang anak, tetapi Maria mengandung tanpa persetubuhan jasmani, melainkan campur tangan Allah, dan hal ini satu-satunya terjadi di dunia. Nah, saya kalau mau sampaikan, kemarin suka pada ngomong ya, artinya orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus, Anda menjadi murid-murid Roh Kudus, kerjasama dengan Roh Kudus, Anda jadi muridnya, Anda jadi anaknya. Anak Tuhan. Jadi kalau udah mikir anak Tuhan, jangan mikir kotor. Bidannya yang mana, atau juga hubungan seks dan sebagainya, lalu nggak mungkin, dan seterusnya. Jadi yang namanya anak Allah itu adalah di mana sebenarnya kerjasama atau juga kedekatan kita dengan Tuhan, putra-putra Allah kok. Apalagi Kristus, bukan hanya sekedar kembali lagi putra sebagai simbol, tapi betul-betul berasal dari Roh Kudus. Nanti bagaimana kalau mau tahu, Roh Kudus itu bukan orang. Roh Kudus adalah roh yang nanti bagaimanapun juga. Maka kita suka dengarkan, menghujat Roh Kudus, dosa yang tak terampuni. Artinya apa? Menghujat Roh Kudus adalah di mana orang menolak kebenaran itu sendiri yang dari Allah, menolak Roh Kudus itu sendiri, atau disebut juga dengan kebaikan itu sendiri, maka dia tidak akan pernah masuk surga, karena dia menolak Tuhan, menolak Roh Kudus. Nah, Roh Kudus berarti yang berasal dari Bapa dan Putra, berasal dari Kristus. Jadi harusnya menuju kepada Kristus. Jadi yang anti Kristus, maaf, yang anti, udah nolak Tuhan. Apalagi sampai kenal Bapa, nggak akan kenal itu. Nolak Kristus berarti anti Kristus, berarti itu nolak Tuhan. Nolak kebenaran, ini yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Jadi yang tak terampuni itu bukan karena Tuhan jahat sekali, lalu nanti akan menghukum dan sebagainya, dan kan kamu sendiri yang nolak. Nggak usah jauh-jauh ketika disalib Kristus. Siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri? Yang sebelah kanan namanya Dimas, yang sebelah kiri namanya Gestas. Orang Katolik jadilah yang sebelah kanan saja. Jangan jadi seperti Kristus, nggak mungkin. Yang sebelah kanan saja. Orang berdosa, dari lahirnya mungkin jahat dan seterusnya, sampai dia mati disalib. Tapi sebelah kanan terakhirnya cuma satu, minta ampun. Dan mengakui Kristus adalah sebagai Tuhan. Harusnya kalau kamu nggak pantas di sini, saya yang pantas karena saya punya dosa dan sebagainya. Kamu harusnya ingatlah Tuhan, kalau engkau masuk ke Firdaus, masuk dalam kerajaan-Mu. Kristus ngomong apa? Hari ini juga kau ada di Firdaus. Tapi sebelah kiri, itulah yang menghujat Roh Kudus. Dia menolak sendiri Kristus, menolak sendiri pengampunan, menolak sendiri yang disebut juga dengan disebut Kristus sebagai Tuhan, malah justru caci maki, bahkan tidak percaya dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Menghujat Roh Kudus adalah yang menghujat Kristus, atau yang anti Kristus, yang nggak kenal Tuhan dan menolak kebenaran itu sendiri. Lalu di sini juga dikatakan, seorang ibu pasti sangat bahagia dan seterusnya sampai di dunia, sudah sepantasnya Maria merasakan kebahagiaan tiada taranya, sehingga ia mengatakan, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
Maka sama dengan tempat lain. Itu ada seperti itu. Lalu hampir serupa dengan kegembiraan yang dialami Elizabeth saudaranya dan juga yang terjadi pada diri Hana. Istri dari Elkanya yang bersyukur memuji Allah sebab permohonan doanya dikabulkan sehingga Hana memuji Allah dalam kitab 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Maria tidak memohon kepada Allah tetapi menerima anugerah melahirkan Yesus. Dia nggak mohon-mohon, nanti bedanya dengan kita-kita biasa ini seringnya mohon-mohon. Dan kita tahu, semakin dekat dengan Tuhan, sebenarnya banyak orang sebetulnya doa-doanya sudah nggak mohon lagi. Makanya kalau doanya masih sering mohon, minta-minta, itu pasti imannya masih di bawah itu, rendah. Tuhan udah tahu semua kok. Coba kenal Tuhan itu cukup kemahaannya 4 saja. 1, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengampun, dan Tuhan Maha Penyelamat. Dia yang menyediakan tempat untuk keselamatan. Maha Tahu, dia tahu semuanya. Kita semuanya dari ujung rambut sampai semua terhitung. Dan Tuhan Maha Baik. Pasti apapun yang diberikan oleh kita karena kita takut akan Dia, Dia berikan yang terbaik. Dia Maha Baik. Dan ingat, seperti yang di sebelah kanan, Dimas, aku saat ini juga engkau akan dari Firdaus. Berarti benar-benar Dia Maha Pengampun. Udah dosamu apapun, pokoknya kalau udah saatnya. Tapi jangan nunggu mati baru bertobat ya. Ini nanti bisa jadi sudah kebiasaan tidak bisa bertobat, nggak bertobat. Atau jangan-jangan kita mati mendadak sedang di pelacuran. Kita mati mendadak sedang di tempat yang tidak baik. Jangan-jangan mati mendadak ketika kita sedang membunuh orang. Itu ngeri sekali. Maka membiasakan untuk pertobatan itu tidak harus pada saat terakhir seperti Dimas itu. Dia dikasih kesempatan. Syukur-syukur kita dikasih kesempatan. Kalau tidak, Maria tidak memohon, tetapi Maria bersyukur dan menerima anugerah. Maka kita juga sebenarnya harusnya bersyukur. Berterima kasih, lihat kayak Maria. Tuhan udah baik sekali kepada kita selama ini. Jadi kita nggak hanya memohon, terus ini yang luar biasa dari Maria. Dan juga berdoa kepada Maria sekali lagi, tidak salah. Sering orang salah, menganggapnya itu nanti menuhankan lah. Ambil contoh, saya dulu kalau mau ujian, saya dulu kalau mau pergi jauh, saya langsung minta ke bapak ibu saya. Bu, Pak, yang ngerasa ibu bapak saya lebih baiklah dekat dengan Tuhan lah daripada saya. Saya banyak dosa. Tolong doakan ya Bu ya. Apa saya memuja Tuhan? Memuja ibu saya? Apa saya juga menuhankan bapak saya? Enggak. Maria ini luar biasa ketika di Injil Yohanes ya, itu membuat air menjadi anggur. Apa yang disampaikan oleh Kristus? Ibu belum waktunya Ibu. Jadi dia belum untuk karya penyelamatannya masih rahasia, mukjizat dan sebagainya masih rahasia. Ibu belum waktunya Ibu. Tapi Maria karena percaya yang dikandungnya dan sekarang ini sudah dewasa, ini adalah dari Tuhan, maka semua apapun yang disampaikan turuti dan terjadilah mukjizat luar biasa. Nah, sekarang udah waktunya. Kenapa kita masih takut untuk memohon atau juga berdoa dan memuliakan Maria lewat? Apakah nanti yang disebut juga dengan Tuhan akan cemburu dan akan marah? Tidak. Justru kita sekali lagi jangan sampai salah. Lihat doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Itu apakah menuhankan Maria? Memuji Maria dan juga yang dikandungnya. Santa Maria, doakanlah kami. Jadi bukan lagi minta kepada Maria, doakanlah kami Maria. Engkau yang dekat dengan putramu, engkau yang dekat dengan Tuhan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Luar biasa doa ini kalau diungkapkan terus-menerus mengingatkan kita akan kematian kita. Jadi di sini kalau Hana memohon, kalau Maria tidak memohon, nah harusnya kita ngikutin Maria. Udahlah, bukan soal nggak mohon lagi. Tapi maksudnya kita tuh harusnya bersyukur duluan karena Allah duluan. Kalau kita sekarang kaya, kalau kita sekarang cantik, kalau kita sekarang juga ganteng, kita pinter, kita hebat dan sebagainya.
Karena Allah duluan kasih. Jadi seperti Maria nih, teladannya luar biasa. Maaf, tempat lain mungkin nggak sama dan seterusnya. Begitu juga yang dilakukan Elizabeth. Mohon kita pun demikian akan bahagia ketika Tuhan mau memakai diri kita, apalagi kita merasa dipakai lebih dahulu, dipanggil lebih dahulu, mau diselamatkan lebih dahulu. Bagikan ini semua kepada yang lain juga yang kita sudah selamat. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan mewartakan Injil kepada orang lain. Jadi saya hanya mau menyampaikan, digarisbawahi, kalau sampai kita sungguh seperti Maria, Magnificat Maria, berdoa dan juga bersama-sama dengan Maria, dan juga sekali lagi dengan doa rosario dan sebagainya. Nggak salah. Anda Katolik beneran. Anda betul-betul adalah juga, nah ini nanti yang membedakan kalau tempat lain, nah itu baru ketahuan. Nah itulah Maria di tempat lain, maaf, sekali lagi, ada yang luar biasa, maaf, di Islam itu ada dan memuji dan tidak anti Maria loh. Makanya ada banyak bagus sekali tulisan-tulisan di tulisan atau yang disebut juga dengan kitab Al-Quran yang berasal dari Allah itu. Itu Maria luar biasa loh. Dan kalau mau tahu juga mungkin Kristus ya, tapi kita nggak boleh menyamakan persis ini Nabi Isa adalah ini, karena ini udah beda. Jadi kitab suci kita itu, ya itu yang kita imani. Maria sebagai apa, jangan sampai salah. Dan kita sungguh-sungguh tadi Tritunggal yang namanya Latria, nomor satu Kristus, dan itu memang benar-benar Allah Tritunggal, bukan tiga, satu. Hanya kita dikenalkan lewat situ, dan Maria lah sebenarnya yang mempunyai kebesaran hatinya, Magnificat itu luar biasa. Dia memuji, mengajari kita untuk memberi teladan-teladan itu. Kita juga membawa Kristus, mungkin kita tidak melahirkan atau kita juga tidak mengandung seperti Maria yang berat, tapi kita mengikuti teladan-teladan Maria itu. Itu Katolik. Nah kalau ditanya yang lain terjawab, yang nggak kayak gini ya yang lain. Ya, saya nggak mau sekali lagi, saya mungkin walaupun belajar dulu, tapi tempat-tempat lain saya juga membaca dan banyak, tapi saya nggak bisa mengajari itu. Yang mengajari adalah yang beriman akan itu. Maka saya nggak mau untuk memberikan sesuatu pemahaman keimanan orang lain, apalagi sampai ngurusi, maaf, ngurusi kamu nggak benar dan sebagainya, kamu nggak selamat, ini yang paling ngeri. Nah, Katolik nggak kayak gitu. Maka seperti yang dicontohkan Maria, buktikan dengan teladannya. Seperti Kristus pakai teladan, seperti Maria juga pakai teladan. Maka ini Katolik banget. Amin. Terima kasih. Ibu, teman-teman sekalian, mari kita menundukkan kepala kita dan menyatukan hati untuk membawa rasa syukur kita siang ini kepada Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji, syukur, dan sembah. Puji kami kepadamu Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan sudah hadirkan kepada kami siang ini Tuhan. Merupakan suatu anugerah yang luar biasa kami bisa duduk di sini bersama dengan Monsinyur Tri dan membuka hati kami untuk mengenal lebih jauh lagi siapa sosok Bunda Maria, wanita yang telah kau pilih ya Allahku untuk mengandung putramu. Begitu banyak teladan yang baik yang sudah diberikan oleh Bunda Maria. Kiranya Tuhan, Roh Kudus boleh mencelikkan hati kami. Dan supaya kami bisa melihat apa yang sudah menjadi teladan Bunda Maria, supaya kami juga bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Katolik yang sungguh memuliakan namamu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mengikuti teladan Maria. Dan akhirnya kiranya kau boleh berkati Monsinyur Tri dalam setiap karya-karyanya, dalam segala karya imamatnya, dan segala sesuatu yang engkau percayakan kepadanya. Dan kiranya engkau boleh berkati kami semua satu persatu juga dengan keluarga kami. Dan doa ini kami akan tutup dengan berkat penutup yang akan diberikan dari Monsinyur Tri.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga segala kebaikan, pelayanan, doa-doa, dan kasih saudara-saudari semua diterima dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Monsinyur Tri.